Maya sudah terbiasa melihat pasien datang dan pergi di rumah sakit itu. Tapi malam itu berbeda. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun dibawa ke IGD setelah ditemukan pingsan di pinggir jalan akibat kecelakaan. Tidak ada kartu identitas, tidak ada keluarga, tidak ada satupun orang yang mencarinya. Anak itu langsung dipindahkan ke ruang perawatan khusus karena kondisinya koma. Dokter hanya memberi satu pesan pada Maya, awasi dia baik-baik. Kalau ada perubahan sekecil apapun, segera panggil saya. Maya mengangguk, lalu mendekati ranjang anak itu. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka kecil, tapi entah kenapa saat Maya melihatnya, dadanya terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang menariknya mendekat. Kasihan sekali kamu, bisik Maya sambil merapikan selimutnya. Saat tangannya menyentuh jari anak itu, suara monitor tiba-tiba berubah lebih stabil. Maya terkejut, tapi ia pikir itu hanya kebetulan. Malam semakin larut. Semua perawat mulai sibuk dengan pasien lain, sementara Maya tetap duduk di samping anak itu. Ia membacakan doa pelan, lalu menggenggam tangan kecilnya. Kamu harus kuat ya. Jangan menyerah. Beberapa detik kemudian, jari anak itu bergerak. Maya membeku. Ia menatap wajah anak itu, memastikan dirinya tidak salah lihat. Anak itu masih terbaring koma, matanya tertutup rapat. Tapi genggamannya makin erat. Maya langsung berdiri ingin memanggil dokter. Namun sebelum ia melangkah, bibir anak itu bergerak pelan. Sangat pelan. Hampir seperti napas terakhir. Maya mendekatkan telinganya. Lalu satu kata keluar dari mulut anak itu. Mama, Maya terpaku. Darahnya seakan berhenti mengalir. Karena 7 tahun lalu, ia pernah melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan semua orang mengatakan bayi itu sudah meninggal. Sepanjang malam, kata itu terus terngiang di kepala Maya. Mama. Dokter yang datang setelah dipanggil hanya menganggapnya reaksi bawah sadar. Pasien koma kadang mengucapkan kata acak. Jangan terlalu dipikirkan. Maya mencoba percaya, tapi hatinya tidak tenang. Keesokan malam, ia kembali bertugas di ruangan yang sama. Anehnya, anak itu terus menunjukkan perubahan kecil hanya saat Maya ada di dekatnya. Detak jantungnya lebih stabil, napasnya lebih teratur. Saat perawat lain berjaga, kondisinya kembali lemah. Kamu pakai sihir ya? Canda salah satu perawat. Maya hanya tersenyum tipis, tapi dalam hati ia sendiri bingung. Semakin lama ia memandang wajah anak itu, semakin muncul rasa aneh yang sulit dijelaskan. Bentuk hidungnya, garis wajahnya, bahkan cara alisnya sedikit turun, terasa begitu familiar. Malam itu Maya membawa buku cerita anak dari rumah. Ia duduk di samping ranjang dan mulai membacakan dengan suara pelan. Dulu ada seekor kelinci kecil yang tersesat di hutan, tangannya tanpa sadar menggenggam jemari anak itu. Beberapa menit kemudian, monitor kembali menunjukkan angka yang membaik. Maya menatap layar, lalu menatap anak itu. Siapa kamu sebenarnya? Bisiknya. Saat hendak merapikan selimut, lengan baju pasien sedikit tersingkap. Maya melihat bekas goresan lama di lengan kecil itu. Hatinya mendadak sesak. Entah kenapa, air matanya hampir jatuh. Tiba-tiba seorang dokter senior masuk. Maya, keluarga pasien mungkin akan segera datang. Katanya ada pihak yang mengaku wali. Maya mengangguk, tapi sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Saat itu jari anak tersebut perlahan menggenggam tangannya, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah menahannya agar jangan pergi. Maya membeku. Karena ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. 7 tahun lalu, bayi laki-laki yang ia lahirkan punya kebiasaan aneh, selalu menggenggam jarinya sangat erat bahkan saat tidur. Maya pulang pagi itu dengan kepala penuh kekacauan. Ia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanya kebetulan. Banyak anak punya kebiasaan menggenggam tangan. Banyak wajah bisa terlihat mirip. Tapi semakin ia mencoba melupakan, justru kenangan 7 tahun lalu kembali menghantam. Saat itu Maya masih sangat muda. Ia hamil dari kekasihnya, Adrian, pria yang sangat ia cintai. Adrian berjanji akan bertanggung jawab,
tapi keluarganya menolak keras hubungan mereka karena Maya hanya gadis biasa dari keluarga miskin. Saat kontraksi datang, Adrian sedang tidak bisa dihubungi. Maya melahirkan sendirian dengan ibunya menemaninya. Ia masih ingat tangisan bayi laki-lakinya yang begitu kuat. Ia sempat menggendongnya. Sempat mencium dahinya. Bayi kecil itu menggenggam jarinya begitu erat sampai Maya menangis bahagia. Tapi beberapa jam kemudian, semuanya berubah. Seorang dokter datang dengan wajah muram dan mengatakan bayi itu mengalami komplikasi mendadak. Maya bahkan tidak diberi kesempatan melihatnya lagi. Ia hanya diberi kabar singkat. Bayinya meninggal. Dunia Maya runtuh hari itu. Adrian menghilang. Keluarga Adrian tak pernah datang. Maya hanya bisa menangis sampai tubuhnya lemas. Ia bahkan tidak pernah melihat jasad bayinya karena ibunya bilang semuanya sudah diurus rumah sakit. Bertahun-tahun Maya mencoba melupakan luka itu, tapi tidak pernah benar-benar sembuh. Malam berikutnya, saat kembali bekerja, ia berdiri lama di depan ruang anak itu sebelum masuk. "Ini bukan anakku," bisiknya pada diri sendiri. Namun saat ia mendekat, monitor yang semula tidak stabil perlahan membaik lagi. Maya duduk di samping ranjang dengan tangan gemetar. Lalu ketika ia membantu membalik tubuh anak itu sedikit untuk mengecek infus, pakaiannya bergeser. Maya membeku. Di bahu belakang anak itu ada tanda lahir kecil berbentuk bulan sabit. Maya langsung mundur dengan napas memburu. Karena tanda lahir itu, persis seperti milik bayi yang pernah ia lahirkan. Tubuh Maya terasa lemas. Ia menatap tanda lahir itu tanpa berkedip, berharap matanya salah. Tapi bentuk bulan sabit kecil di bahu itu terlalu familiar. Dulu, saat pertama kali menggendong bayinya, Maya bahkan sempat bercanda pada ibunya bahwa tanda itu terlihat seperti potongan bulan kecil. Tangannya mulai gemetar. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya. Seorang perawat lain masuk dan melihat wajah Maya yang pucat. "Kamu kenapa?" Maya cepat menutupi bahu anak itu. "Nggak apa-apa." Tapi sejak malam itu, Maya tak bisa lagi bersikap biasa. Ia mulai diam-diam memperhatikan setiap detail. Bentuk telinga. Garis rahang kecilnya. Bahkan bulu matanya. Semua terasa seperti potongan puzzle yang mengarah ke satu jawaban yang ia takuti. Akhirnya Maya memberanikan diri bertanya pada bagian administrasi soal identitas pasien. Belum ada data lengkap. Tapi katanya ada wali yang akan datang hari ini. Siapa? Nggak tahu. Orang penting sepertinya. Sore harinya, rumah sakit mendadak heboh. Beberapa staf berbisik karena seorang pria datang dengan mobil mewah dan pengawalan. Maya yang sedang membawa obat membeku saat melihat wajah pria itu. Adrian. Wajahnya lebih dewasa, lebih dingin, lebih tajam. Tapi itu Adrian. Mantan pria yang pernah menghancurkan hidupnya. Adrian juga melihat Maya. Untuk sesaat ekspresinya berubah. Shock. Tapi hanya sesaat, lalu wajahnya kembali datar. Dokter senior menyambutnya dengan hormat. "Anda wali pasien." Adrian mengangguk. Maya mendekat dengan napas tak stabil. "Anak itu siapa?" Adrian menatapnya lama. "Bukan urusanmu." Maya menahan emosinya. "Aku cuma bertanya." Adrian melangkah mendekat, suaranya rendah. "Jalankan tugasmu sebagai perawat. Jangan ikut campur." Maya membeku, tapi sebelum Adrian pergi, ia melihat sesuatu di dompet pria itu saat sedikit terbuka. Sebuah foto anak kecil. Anak yang sama. Dan di belakang foto itu, sekilas terlihat foto lama dirinya saat masih muda. Malam itu Maya tak bisa fokus bekerja. Bayangan foto di dompet Adrian terus menghantuinya. Kenapa Adrian menyimpan foto dirinya? Dan kenapa anak itu ada bersamanya? Semua terasa seperti mimpi buruk yang pelan-pelan berubah jadi kenyataan. Saat Adrian keluar dari ruang dokter, Maya langsung menghadangnya. "Aku mau jawaban." Adrian menatapnya dingin. "Minggir." "Anak itu siapa?" Adrian mengembuskan napas panjang, lalu berkata pelan, "Bukan urusanmu." Maya mulai kehilangan kesabaran. 7 tahun lalu anakku meninggal. Sekarang ada anak dengan tanda lahir yang sama,
wajah yang mirip, dan kamu muncul sebagai walinya. Kamu pikir aku bakal diam? Wajah Adrian menegang. Untuk pertama kalinya ia terlihat goyah. Tapi sebelum ia menjawab, seorang pria tua datang memanggilnya. Tuan Adrian, dokternya menunggu. Adrian menoleh pada Maya. Jangan dekati anak itu lagi selain urusan pekerjaan. Lalu pergi. Kata-kata itu justru membuat Maya makin curiga. Jika memang tak ada rahasia, kenapa Adrian begitu panik? Keesokan malam, Maya memberanikan diri membuka file medis pasien. Nama yang tertulis membuatnya bingung. Rafael Adrian Wijaya. Usia 7 tahun. Nama keluarga Adrian. Maya menatap layar dengan tangan dingin. Saat sedang membaca, suara langkah membuatnya buru-buru menutup komputer. Dokter senior berdiri di belakangnya. Cari apa? Maya gugup. Cuma cek data pasien. Dokter itu menatapnya tajam. Jangan terlalu dalam mencampuri pasien ini. Itu saran saya. Nada suaranya terdengar seperti peringatan. Maya semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Malam makin larut. Saat mengecek kondisi Rafael, anak itu tiba-tiba bergerak gelisah dalam koma. Napasnya memburu, monitor berbunyi keras. Maya panik dan langsung menggenggam tangannya. Dalam hitungan detik, kondisinya kembali stabil. Tapi sebelum tenang sepenuhnya, bibir kecil Rafael bergerak pelan. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Mama, jangan pergi, Maya langsung menangis. Karena suara itu, terdengar seperti anak. Setelah malam itu, Maya tak bisa lagi meyakinkan dirinya bahwa semua ini kebetulan. Anak itu bukan sekadar pasien baginya sekarang. Ada sesuatu yang menghubungkan mereka, sesuatu yang terlalu kuat untuk diabaikan. Keesokan harinya, Maya nekat menemui Adrian di lounge VIP rumah sakit. Pria itu sedang menatap layar laptop saat Maya datang. Kita harus bicara. Adrian menutup laptop perlahan. Aku sibuk. Rafael anak siapa? Adrian diam. Jawab aku. Beberapa detik berlalu sebelum Adrian akhirnya berkata dingin, anakku. Jantung Maya serasa berhenti. Ibunya. Adrian menatap lurus ke arahnya. Sudah tidak ada. Kalimat itu menusuk Maya seperti pisau. Jangan bohong. Adrian berdiri. Kamu tidak tahu apapun. Maya tertawa pahit. Oh ya? 7 tahun lalu kamu juga menghilang saat aku butuh kamu. Wajah Adrian mengeras. Aku datang. Maya membeku. Apa? Aku datang ke rumah sakit. Tapi keluargaku bilang kamu sudah pergi dan tidak mau melihatku lagi. Maya menggeleng pelan. Itu bohong, aku juga baru tahu belakangan. Maya merasa dunia berputar. Selama ini mereka sama-sama hidup dengan kebohongan? Tapi satu pertanyaan paling penting tetap belum terjawab. Kalau Rafael anakmu, siapa ibunya? Adrian tak menjawab. Hanya menatapnya dengan ekspresi rumit yang sulit dibaca. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Wajah Adrian berubah panik setelah melihat layar. Ia langsung berlari ke ruang Rafael. Maya ikut di belakang. Di sana, beberapa dokter sibuk karena kondisi Rafael drop mendadak. Salah satu dokter berkata cepat, tekanan turun drastis. Maya refleks mendekat, tapi Adrian menahan lengannya. Jangan. Lepasin, teriak Maya. Namun anehnya, Rafael justru makin gelisah. Tangannya bergerak liar seperti mencari sesuatu. Sampai akhirnya Maya berhasil melepaskan diri dan menggenggam tangan kecil itu. Dalam beberapa detik, monitor kembali stabil. Semua orang terdiam. Dokter senior menatap Maya dengan wajah pucat. Seolah ia baru menyadari sesuatu yang seharusnya tak diketah. Ruangan mendadak hening. Dokter senior menatap monitor, lalu Maya, lalu Adrian. Ekspresinya jelas bukan bingung, tapi takut. Maya menangkap itu. Kalian tahu sesuatu? Tak ada yang menjawab. Setelah kondisi Rafael stabil, Maya menarik dokter senior ke lorong. Jangan bohong lagi. Apa yang kalian sembunyikan? Dokter itu menghela napas.
Beberapa hal lebih baik tetap terkubur. Itu anakku ya? Dokter senior langsung diam. Reaksi itu sudah cukup. Maya mundur perlahan, air matanya jatuh. Adrian datang, mencoba bicara, tapi Maya mendorongnya. Kalau ini benar, kalian semua monster. Malam itu Maya tak pulang. Ia duduk sendiri, memikirkan satu cara memastikan semuanya. DNA. Keesokan malam Maya nekat. Saat mengganti perban Rafael, ia diam-diam mengambil beberapa helai rambut yang tertinggal di bantal. Tangannya gemetar. Setelah shift selesai, ia pergi ke klinik swasta kecil milik teman lama yang bisa menjaga rahasia. Maya, ini ilegal kalau tanpa izin. Aku cuma butuh kebenaran. Ia juga memberikan sampel dirinya. 2 hari menunggu terasa seperti neraka. Selama itu Adrian terus mengawasinya. Bahkan sempat berkata dingin, berhenti menggali masa lalu. Maya hanya menatapnya. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa kamu takut? Adrian tak menjawab. Hasil akhirnya keluar. Maya duduk di ruang kecil dengan napas memburu saat amplop dibuka. Matanya membaca satu baris itu berkali-kali. Probability of maternity, 99,9%. Tangannya langsung lemas. Dunia seakan berhenti. Rafael benar anaknya. Anak yang selama 7 tahun ia tangisi. Anak yang katanya meninggal. Maya menangis sampai sulit bernapas. Semua luka yang ia kubur meledak sekaligus. Tanpa pikir panjang ia pergi ke rumah sakit mencari Adrian. Saat menemukannya, Maya melempar hasil tes ke dadanya. Jelaskan. Adrian membaca kertas itu. Wajahnya pucat. Adrian akhirnya tak bisa lari lagi. Ia membawa Maya ke ruang kosong. Lama ia diam sebelum bicara. Anakmu tidak pernah meninggal. Maya gemetar hebat. Kenapa? Adrian menutup mata. Keluargaku melakukannya. Ternyata ayah Adrian menganggap Maya tak pantas jadi bagian keluarga mereka. Setelah Rafael lahir, keluarganya menyuap seseorang di rumah sakit untuk mengambil bayi itu dan menyebarkan kabar bahwa bayi meninggal. Adrian yang datang belakangan juga dibohongi. Ia diberitahu Maya pergi meninggalkannya. Aku baru tahu semuanya saat Rafael berumur 2 tahun, suara Adrian pecah. Maya menatapnya penuh amarah. Lalu kenapa kamu diam? Adrian menahan napas. Karena saat itu Rafael cuma punya aku. Dan aku takut kalau kamu membenciku. Maya menamparnya. Air mata mengalir deras. Tapi sebelum ia bicara lagi, alarm darurat rumah sakit berbunyi. Rafael kritis. Alarm darurat berbunyi keras. Dokter dan perawat langsung berlari ke ruang Rafael. Maya ikut masuk meski sempat ditahan. Kondisi Rafael kritis. Tekanan darah turun drastis. Monitor berbunyi nyaring, tubuh kecil itu tak menunjukkan respons. Adrian pucat dan berteriak agar dokter menyelamatkannya. Tapi situasi makin buruk. Maya tak tahan. Ia menerobos masuk, menggenggam tangan kecil Rafael erat sambil menangis. Rafael, Mama di sini, jangan tinggalin Mama lagi. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu monitor perlahan berubah. Detak jantung mulai naik. Semua orang terdiam. Jari Rafael bergerak. Kelopak matanya terbuka sedikit. Bibirnya bergerak pelan. Mama. Maya langsung menangis hebat. Ia sayang. Mama di sini, dokter akhirnya berkata Rafael stabil. Adrian menunduk. Tubuhnya gemetar menahan tangis. Beberapa minggu kemudian Rafael mulai pulih. Maya menemaninya setiap hari, membacakan cerita, menyuapinya makan, dan menemaninya terapi. Ikatan mereka tumbuh begitu alami, seolah tak pernah terpisah. Suatu sore Rafael bertanya polos, "Jadi Mama beneran mamaku?" Maya tersenyum sambil menahan air mata. Iya. Rafael langsung memeluknya erat.
Malamnya Adrian mendekati Maya. Aku tahu aku salah. Aku nggak minta langsung dimaafkan. Tapi izinkan aku memperbaiki semuanya. Maya belum menjawab. Tiba-tiba Rafael yang setengah tidur memanggil, "Mama, Papa sini." Mereka mendekat. Rafael menarik tangan mereka sampai bersentuhan, lalu tertidur lagi sambil tersenyum kecil. Maya menatap Adrian lama. Luka 7 tahun itu belum hilang. Tapi saat melihat Rafael tidur tenang, ia tahu satu hal. Setelah kehilangan begitu lama, akhirnya anaknya kembali.